Tapi sang ayah menganggap ini semua adalah hari istimewa, hari penghakiman atas kehendak Tuhan, jadi dia sudah pasrah, mewariskan kalung lalu menyembunyikan si Jimmy yang tidak pantas mendapatkannya karena belum memiliki dosa. Why have you forsaken me? Jadi ceritanya pada tahun 2002 muncul sebuah wabah di Eropa yang disebut dengan sebutan virus amarah. Asal-muasal virus ada pada film sebelumnya ya gengs, berjudul 28 Days Later dan 28 Weeks Later. Kini 28 Years Later, ceritanya 28 tahun telah berlalu. Virus tersebut pun sudah diberantas dari seluruh daratan benua Eropa kecuali Kepulauan Britania yang statusnya kini masih karantina tanpa batas waktu. Dengan sedikit yang bertahan hidup, sebagian besar mereka berlindung di sebuah pulau bernama Pulau Suci Lindisfarne. Salah satunya keluarga kecil yang terdiri dari si ayah bernama Jamie, bukan si bocil selamat di awal tadi ya, karena si bocil itu namanya Jimmy. Putra si Jamie bernama Spike, sang istri yang mengidap sedikit kena mental, dia bernama Isla. Jadi pasca wabah di pulau ini tuh ada sebuah tradisi namanya pendewasaan. Setiap anak yang beranjak dewasa maka mereka akan dibawa ke daratan atau luar pulau untuk berburu para infeksius. Jadi bukan bebucinan, lebih ke membentuk karakter karena lingkungan hidup mereka keras, masih dikelilingi virus amarah yang bisa menyerang pulau kapan saja. Si Isla sebenarnya dia tidak setuju sampai dia ngamuk-ngamuk, tapi si Spike berbohong mengatakan kalau dirinya hanya akan pergi ke sekolah saja. Oh, and then son, let's go. Tradisi memang tidak bisa terbantahkan. Terlihat semua orang menyemangati si Spike. Bahkan ada yang memberinya hadiah. Sebelum pergi, seseorang bernama Jenny memberitahukan aturannya. Jika sudah keluar, tentunya harus kembali dengan membawa hasil, yaitu pengalaman membunuh para infeksius. Tapi jika tak kunjung kembali, tidak ada yang diizinkan keluar, alias tidak akan ada misi penyelamatan untukmu. What's this, Spike? It's the causeway. Slow. Not fast. Calculate for wind. Ibaratnya level 1 gengs, beginner lah, jadi sangat mudah. Lantas si Jamie ngajak si Spike supaya mencari spot lain, masuk ke dalam sebuah rumah. Di sana mereka menemukan seorang infeksius yang tergelantung, di mana pada perut si infeksius terdapat tulisan Jimmy. Jelas ini adalah perbuatan manusia. Si Jamie pun mengira ada orang aneh di daratan yang telah melakukan kegilaan ini, nyuruh si Spike supaya membunuhnya. Good lad. Saat mereka melanjutkan pemburuan, keanehan pun kembali dirasakan. Ada bercak darah bekas pembunuhan yang belum lama terjadi. Ternyata ada zombie yang habis mukbang rusa. Si Spike menemukan kepalanya tertancap di batang pohon, di mana si Jamie yang sudah pro menganalisa kejadian menyimpulkan kalau ini adalah ulah zombie alpha. Memperingati si Spike kalau zombie jenis ini sangat cepat, kuat, dan pintar, mereka pun segera bergegas untuk kembali ke pulau. Alpha.
Get back to the trees. Let's go! Let's go! Let's go! I'll take the first. Move! Move! Fuck! Defense! Right! Head and heart! Head and heart, Spike! Get in there! Beruntung mereka masih selamat, namun alih-alih dicari, hingga malam tiba sang Alpha memilih untuk menunggu mereka muncul sendiri. Si Spike melihat ada kobaran api di kejauhan, bertanya pada si Jamie mungkinkah ada desa di daratan. Tapi si Jamie sendiri katanya baru melihat itu dan tidak pernah ke sana, jadi dia pun tidak tahu menau soal itu. Keesokannya, kawanan rusa yang berlari ketakutan memaksa mereka keluar dari bangunan tua yang roboh, segera bergegas kembali ke pulau. Meski air laut sedang pasang, tapi untungnya jalan masih kelihatan. Run, Spike! Run! Get up! Keep moving! You can! Eyes on! Eyes on! Keep the fucking light on! Open! Go! 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 No! Seketika pesta pun digelar untuk merayakan keberhasilan si Spike. Jadi kini dia bisa dibilang telah dewasa seutuhnya, menceritakan kegagahan si Spike yang mampu membunuh beberapa infeksius. Dia pun disuruh minum minuman orang tua, namun ada pemandangan yang tidak mengenakan, di mana si Jamie malah selingkuh. Si Spike yang belum terbiasa minum, dia pun keluar sambil utah uger. Ungger, ungke, ungger, ungke, ungger, ungke. Melihat si ayah sedang ikeh-ikeh kimochi bersama wanita lain, lantas dia pun mengikutinya. Anak mana coba yang sanggup melihat hal itu, sementara di rumah ada orang berbaring lemah yang sangat membutuhkan perhatian si Jamie. Si Spike yang kembali ke rumah seseorang, sebut saja si Sabah, diminta si Jamie untuk menjaga istrinya. Si Spike menceritakan pengalamannya di tanah daratan, bahwasannya banyak sekali hal baru yang ia lihat. Cuma kita akan fokus ke kobaran api Thea. Hal itu ternyata mengingatkan si Sabah pada seorang dokter umum bernama Ian Kelson yang diasingkan ke daratan. Sangat ajaib jika dia masih hidup. Tapi si Sabah tidak ingin menceritakannya karena ayahmu pun sepertinya menutupi itu. Yang jelas dia orangnya sangat aneh, malah nyuruh si Spike supaya segera tidur.
Lantas ia pun pergi dan tidur di samping ibunya hingga keesokan hari saat si Jamie pulang. Terlihat kekecewaan dalam diri si Spike. Udah mah selingkuh. Si Jamie juga berbohong katanya semua dokter sudah mati. Padahal masih ada dokter Kelson di luaran sana. Si Spike merasa ada yang salah dengan ibunya. Kalau dia bukan hanya sekedar kena mental, melainkan seperti sedang sekarat alias mengidap penyakit berat yang umurnya tidak akan lama lagi jika dibiarkan. Tapi si Jamie bukan tidak mau mencari dokter Kelson, melainkan suatu hari sebelum dia diisolasi, si Jamie menemukan si Kelson dengan keadaan tengah mengumpulkan ratusan mayat yang sudah diantrikan untuk sesuatu hal tak terduga. Kesantuyannya membuat di antara kami tidak ada yang berani mendekat. Dari situlah dokter Kelson mulai diisolasi. Tapi si Spike tidak yakin dengan cerita si Jamie, malah dia menghubungkannya dengan perselingkuhan. Kalau si Jamie ini cuma alasan supaya si mamah cepat mati, lalu si ayah bisa bebas ikeh-ikeh kimocrot dengan guru sekolah dasar. I said, watch your bloody mouth! Sebagai anak yang baik, si Spike membuat sebuah pengalihan. Katanya ada kebakaran, diminta ke sini untuk menggantikan para penjaga supaya membantu memadamkan api. Di saat semua penjaga pergi, disitulah si Spike memanfaatkannya, membawa sang bunda ke daratan untuk mencari dokter Kelson. This is the mainland. No, this isn't right. It's not right. Wait. We can't be on the mainland. It's too dangerous. Tapi si mamah bisa ditenangkan, memberitahu kalau kita akan mencari dokter demi kesembuhannya. Setelah berjalan cukup jauh, hari pun mulai poek, cuaca juga mendung. Mereka pun akan berlindung di bangunan bekas gereja. Ya, siapa cenah yang telah menolong mereka? Karena begitu bangun dikagetkan dengan mayat si Gemrot di depan mata mereka. Tidak ada yang sadar saking kararebluknya, yang padahal ternyata itu adalah si mama. Tapi si mamahnya sendiri tidak ingat telah melakukan itu. Sedangkan di sisi lain, masih di tanah daratan, rutinitas bulanan yaitu patroli karantina, di mana para pasukin ini tidak expect dengan zombie mutasi yang disebut Alpatea. Alhasil mereka semua terbantai habis, di mana di antara para zombie alpha ini kita sedikit sensor dulu karena bubu lucun ada seekor zombie ciwewew yang lagi hamil tua dan sepertinya akan segera melahirkan. Kembalikan ke mereka berdua yang melanjutkan perjalanan. Keberadaannya mulai tercium oleh kawanan zombie alpha. Entah gas apa yang berada di dalam bekas minimarket, mereka tidak punya pilihan meski kesulitan bernapas, yang ternyata itu adalah ulah tentara patroli. Satu-satunya tentara yang selamat nyuruh mereka supaya tengkurap.
Dia bernama Eric sempat nyuruh mereka supaya kembali ke tempat asal karena di sini sangat danger, tapi si Spike tidak mau, tetap akan mencari Dr. Kelson. Si Eric yang juga bingung harus bagaimana karena kapalnya rusak, dia pun jadinya ikut dengan si Spike, namun belum juga berjalan jauh, si Ilsa mendengar ada suara aneh dan itu berasal dari kereta api terbengkalai yang ternyata suara itu adalah suara si zombie yang kereneh tadi. Sempat nyerenteng, tapi kereneh tetaplah kereneh. Sekelas zombie pun sama harus mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan buah hati. Sang bayi pun lahir selamat berkat bantuan si Isla. Si Isla yakin kalau bayinya tidak terinfeksi meski dipaksa si Eric untuk meletakkannya supaya bisa dia bunuh, namun ternyata yang nyelamatin mereka adalah Dr. Kelson, berkamuflase, lebih tepatnya menghindari serangan zombie dengan cara membalur sekujur tubuhnya menggunakan yodium, sedangkan anak panah yang membuat sang Alpha jam 12 jadi patung, anak panah tersebut sudah dilumuri morfin silazin, di mana Alpha yang satu ini suka dihindari si Kelson karena kebrutalannya, bahkan sudah menamainya dengan nama Samson. Si Spike yang menyadari itu adalah orang yang ia cari, lantas dia pun mengungkapkan tujuannya. Lalu setelah itu, si Kelson membawa mereka ke tempat persembunyian yang sudah dia bangun, di mana di sana terdapat sebuah monumen dari ratusan tengkorak manusia yang ternyata cerita si Jamie itu benar, tapi penduduk pulau salah paham. Padahal yang dilakukan si Kelson adalah membantu para mayat supaya tenang di alam sana dengan cara memakamkan mereka menggunakan metode pemakaman memento mori. Choose a place for him. Setelah memakamkan si Eric, si Kelson bertanya, apa yang kau butuhkan dariku? Singkat waktu malam pun poek, si Kelson lekas memeriksa si Ilsa. Memang tidak ada alat diagnosa, tapi menurut pengamatan, salah satunya dari si Ilsa yang tidak mampu mengingat perkataan padahal baru saja diucapkan si Kelson. Diakui si Ilsa kalau dia memang suka merasa tiba-tiba bingung, tapi tidak dalam semua hal. Dengan penuh penyesalan, Dr. Kelson pun berkata kalau si Ilsa terkena kanker stadium akhir. Is the cancer gonna kill her? Yes. Soon. Si Spike sempat berontak akan melakukan apapun untuk mencari obat yang dibutuhkan. Terpaksa hal serupa yang dilakukan pada si Samson, si Kelson lakukan pada si Spike, membuat dia jadi tenang sambil memberitahu si Spike tentang arti memento mori, kalau kematian pasti akan datang. Gelo sih, tahu-tahu ibunya sudah jadi tangkurak aja. Mau gimana lagi, mungkin ini yang terbaik untuk ibunya. Si Spike pun menempatkan tangkurak ibunya di puncak monumen tangkurak. Rupanya si Samson ini dendam sama si Kelson. Beruntung si Spike gercep, si Kelson pun minta si Spike supaya kembali ke pulau demi keselamatan kalian berdua. Tapi si Spike tidak benar-benar kembali.
Dia hanya meninggalkan bayi di gerbang pulau dengan sepucuk surat di sampingnya kalau dirinya baik-baik saja, dan sedikit cerita tentang si bayi diakhiri dengan nama yang sudah diberikan si Spike pada sang bayi menggunakan nama almarhumah ibunya. Biar bagaimanapun, si Spike tetap anaknya, namun di saat si Jamie akan nyusul, si air laut kali ini pasangnya sangat tinggi. Tiba-tiba muncul seseorang. Tahukah siapa dia? Ya, dia adalah Jimmy dewasa. Jadi sudah bisa kita simpulkan Infectious yang waktu itu ada tulisan Jimmy-nya, dialah yang telah melakukan itu. One, two, three, four. My name's Jimmy. Let's be pals. Wah, seperti apa cenah petualangan mereka berikutnya? BTW yang ke-1, keduanya pun belum dibahas. Hai, next ya, kita jadikan prequel aja, seolah-olah flashback gitu. Bisa nggak ya kayak gitu? Ya enggak lah, orang bukan prequel. Dah lah, lihat nanti aja. WKWKWK.